Di hadapan para jamaah Manaqib Kubro ketiga Kecamatan Batu Ampar, Kiai Yasin Sulhan menekankan pentingnya rasa syukur atas keberadaan Majelis Zikir Al-Hikmah. Beliau membuat jamaah Al-Hikmah ini dipersiapkan untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sebuah acara Majelis Zikir Manaqib Kubro ketiga Kecamatan Batu Ampar tahun 2024 yang dihadiri oleh ratusan jamaah, Kiai Haji Yasin Sulhan memberikan ceramah yang penuh dengan hikmah dan pesan mendalam. Beliau menyampaikan pentingnya keberadaan organisasi Al-Hikmah dalam kehidupan umat Islam. Kiai Haji Yasin Sulhan menjelaskan bahwa Al-Hikmah bukan hanya sekadar organisasi yang berfokus pada aspek-aspek fisik dan sosial, tetapi juga berperan penting dalam menjalin hubungan spiritual dengan para wali Allah. Menurut beliau, tujuan utama dari hubungan spiritual ini adalah agar para jamaah dapat terkumpul bersama para wali di akhirat kelak dan bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Pak Bu, visi dan misi Al-Hikmah yang didirikan oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, Al-Hikmah tidak hanya sekedar organisasi dhahiriyah, tapi Al-Hikmah ini adalah organisasi yang dihubungkan dengan ittisalur ruh, nyambungnya ruh kita dengan para auliaillah, dengan harapan kita nanti mudah-mudahan kelak dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastaghfara al-khalifatu wa taba ala yadayhi wa kana yati fakifu baina yaday shaykhika ahadin nas wa sahibahu ila ammat wa kana radiyallahu an ma'a jalalati qadrihi wa budisitihi wa anu dhikrihi wa adimul fuqara wa yujalisuhum wa yafli lahum thiyabahum. Al-Hikmah merupakan organisasi yang relevan dengan perkembangan zaman, yang sejak tahun 2006 telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Organisasi ini didirikan untuk mengajarkan tata cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar. Al-Hikmah juga tidak berafiliasi dengan organisasi lain dan fokus utamanya adalah berzikir serta berkirim doa semata. Al-Hikmah ini secara formalitas itu sejak tahun 2006 itu sudah terdaftar di naskah negara, sudah terdaftar di Menkumham. Tapi apa yang dilaksanakan oleh Al-Hikmah itu adalah hanya sekedar kumpulan-kumpulan mengatasi atau menata tata cara kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Organisasinya resmi oleh negara dan masuk izin negara, tapi yang diurusi hanya istighosah, manaqib, maulidur rasul, kirim doa ahli kubur. Tidak ada tendensi-tendensi lain. Beliau, Kiai Haji Yasin Sulhan menyampaikan pesan agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang soleh. Beliau menekankan bahwa majelis ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan kumpulan para wali Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita ini ditakdir sama Allah, dikumpulkan dengan kumpulan-kumpulannya orang yang soleh. Bukan orang-orang yang di depan ini Pak, yang dimaksud soleh. Yang dimaksud soleh niki yaitu ini kumpulannya para auliaillah. Yang dibaca adalah sejarahnya Sultan Aulia Sayyidina Syabdul Qadir Al-Jilani. Yang dibacakan adalah sirah dan perjalanan Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadallah, ibadallah.
Dalam Mauidho Hasanahnya yang penuh dengan pesan spiritual, Kiai Haji Yasin Sulhan menyampaikan sebuah penjelasan yang mendalam mengenai hubungan ruh orang mukmin dengan keluarganya yang masih hidup. Beliau menjelaskan bahwa setiap malam, ruh orang mukmin pulang ke rumah mereka dan berdiri di samping rumah sambil memanggil-manggil nama anggota keluarga mereka hingga 1000 kali. Dengan penuh harap, mereka menginginkan belas kasih dan doa dari anak cucu mereka yang masih hidup. Menurut Kiai Haji Yasin Sulhan, harapan ruh-ruh mukmin ini sangat besar karena doa dari anak cucu dapat memberikan kebaikan dan rahmat bagi mereka di alam barzah. Beliau menekankan pentingnya bagi kita yang masih hidup untuk selalu mendoakan orang tua dan leluhur yang telah mendahului, sebagai bentuk bakti dan cinta kasih kepada mereka. Ruhnya para orang mukmin, Pak, itu kalau malam ikut turun dan pulang ke rumah kita, terus berdiri di sebelah pintu rumah. Itu setiap malam wa yunadi kulla wahidin minha bi sauti khazinin alfa marrah. Iku manggil-manggil kita dengan apa ya? Dengan suara yang melas gitu. Manggilnya kita itu sampai 1000 kali, Pak. Ya waladi, ya akorobi, ya ahli, itu setiap malam manggil-manggil kita. Ini nanti betapa pentingnya majelis al-khidmah, karena majelis al-khidmah ini adalah majelis kirim doa untuk kedua orang tua. Tidak ada, Pak, Bu, hari ini yang orangnya nggak punya orang tua yang sudah wafat bangga sekali hari ini, kecuali orang-orang yang punya keluarga hari ini kumpul di masjid ini. Dan bahkan dibangga-banggakan di alam sana. Ini loh anak saya sekarang kumpul di majelis, di Masjid Baitul Makmur. Ini loh kirimannya. Itu disebarkan sama orang tua kita, nenek-nenek kita itu menyebarkan di sana. Dibanggakan betul kita di alam sana. Lalu kemudian yang paling menyakitkan kita, Pak, Bu, yang menyakitkan kita, hati kita menyayat betul, sehingga orang tua kita itu mengatakan, ya man sakanu buyutana, hei anak-anakku, keluargaku sing ngenggoni omaku, yang menempati rumah saya, wala bisu siabana, yang memakai pakaian-pakaian saya, bahkan wa'aktasamu amwalana, yang membagi harta benda saya. Hal minkum min ahadin yadkuruna wa yatafakkaruna, apa kamu tidak memikir, apa kamu tidak ingat kepada saya? Saya ini fi ghurbatina wa nahnu fi sijnin tawilin. Aku ini sekarang di penjara yang sangat panjang. Aku ini dalam perjalanan yang sangat jauh. Wa khisni sadidin, dan saya dijaga oleh malaikat yang sangat ketat. Sehingga orang-orang itu sama-sama bilang, farhamuna yarhamukum, belasi saya, kamu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangi aku. Sehingga orang tua kita, nenek-nenek kita, keluarga-keluarga kita yang sudah wafat itu sampai bilang, wala tabkhulu alaina qabla an tasiru mislana. Kamu jangan pelit untuk mendoakan saya sebelum kamu menjadi seperti saya. Artinya sebelum kamu mati. Ini, Pak, orang tua kita, Pak, orang tua kita, nenek-nenek kita, nenek moyang kita semuanya berharap banget dengan doa-doa kita.
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di hadapan para jamaah Manakib Kubro ketiga Kecamatan Batu Ampar, Kiai Yasin Sulhan menekankan pentingnya rasa syukur atas keberadaan Majelis Zikir Al-Hikmah. Beliau menyampaikan bahwa majelis ini merupakan manifestasi dari kasih sayang Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Menurut Kiai Yasin Sulhan, Majelis Zikir Al-Hikmah memiliki peran yang sangat penting sebagai persiapan bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa memiliki hubungan spiritual yang kuat dengan para pendahulu dan orang tua mereka. Kiai Yasin Sulhan menjelaskan bahwa melalui zikir yang diajarkan di majelis ini, umat dapat menjaga dan memperkuat ikatan batin dengan para wali Allah dan leluhur mereka yang telah mendahului. Alhamdulillah wa syukurulillah. Dengan welasnya Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, beliau membuat jamaah Al-Khidmah. Ini dipersiapkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ada hubungan dengan nenek-neneknya, dengan orang tuanya, dengan keluarganya yang sudah pulang ke rahmatullah, yang sudah wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan guru rohani, mohon maaf, guru rohani, guru tarbiyah, guru toreko, itu yang akan membawa kita, Pak, untuk keselamatan kita, bukan orang tua kita, bukan. Quran di surat Abasa wa Tawalla itu tadi yang menyerukan bahwa yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sohibati wa bani. Itu jelas Allah mendawuhkan kepada kita, kamu akan lari pada waktu ketemu anakmu, ayahmu bahkan lari pada waktu kau temui, suamimu akan melarikan diri pada waktu jenengan temui, semuanya melarikan diri. Lalu alhamdulillah dalam ayat lain, dalam surat lain, dalam ayat lain, pada waktu kita ini sengsara di alam mahsyar, dikumpulkan yang begitu banyak manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan dawuh kepada malaikat, ud'u li abaihim huwa aqsatu indallah. Coba itu panggilkan ayahnya, itu anaknya siapa? Apa gak seberangan dengan ayat tadi? Wong jelas ayat tadi yang tadi itu keluarga kita akan melarikan diri, tapi Allah ud'u li abaihim. Ini menurut tafsir Ismail Haqqi, yang dimaksud ud'u li abaihim adalah guru-guru rohaniyah, guru-guru tarbiyah, guru-guru toreko yang muktabaroh, yang memang ada silsilah hatta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa jenengan itu tidak sekedar untuk kumpul di Al-Khidmah, Pak, Bu. Ini ada peningkatan-peningkatan. Setelah Al-Khidmah ini ada jamaah toreko. Jamaah toreko di sini ada lelakon yang memang dijalankan setiap 1 minggu sekali. Insya Allah, alhamdulillah, biidznillah, barokahnya Romo Yai Asrori radhiyallahu an, Batam ini sudah diberi sama Yai Asrori yang dinamakan kelompok utawa atau majelis jamaah khususiyah. Insya Allah kalau nggak salah ini dijalankan setiap malam Rebu di Masjid Rahmatullah GMB, ya, di Sengkuang. Dalam Mauidhah Hasanah yang penuh hikmah, Kiai Yasin Sulhan tidak hanya menekankan pentingnya rasa syukur atas keberadaan Majelis Zikir Al-Hikmah,
tetapi juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghadiri majelis-majelis mulia seperti ini. Beliau menjelaskan bahwa majelis-majelis zikir seperti Al-Hikmah dapat diibaratkan sebagai taman-taman surga di dunia yang membawa ketenangan dan berkah bagi siapa saja yang menghadirinya. Kiai Yasin Sulhan mengutip hadis Nabi Muhammad SAW untuk memperkuat ajakannya. Beliau menyampaikan, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Ketika para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu? Nabi menjawab, majelis-majelis zikir. Dengan mengutip hadis ini, Kiai Yasin Sulhan menekankan bahwa menghadiri majelis zikir merupakan sebuah anjuran yang sangat mulia dan membawa manfaat besar bagi kehidupan kita. Sampai ada orang loh, dibilangi sama Rasulullah, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu jalan-jalan, kok di situ ada taman surga, ikutlah. Nggak usah nunggu undangan. Nggak usah nunggu undangan. Dengar di situ, dengar dan tahu di situ ada taman surga, langsung nimbrung, ikut saja. Sehingga para sahabat pada tanya, loh, di surga itu ada taman surga, di dunia itu ada taman surga? Ada. Di dunia ada taman surga hanya dua, Pak. Satu, yaitu ma baina baiti wa mimbari raudhatun miryadil jannah. Itu dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman surga, yang ada hanya di Madinah. Sampeyan sekarang kalau ke Madinah itu tidak cukup 20 juta, Pak, Bu. Berapa? Hah? Berapa? 35. Iya. 35 juta baru sampai bisa duduk di taman surga yang di Madinah. Tapi dari satu sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Wa ma hiya ya Rasulullah? Apa yang taman surga itu? Dawuh Kanjeng Nabi, haflatu dzikir. Pokoke nek kono di situ ada kumpul-kumpul zikir, itu juga taman surga. Sampai ke sini tadi bayar berapa? Gratis. Bayar berapa? Kalaupun kita ini tidak bisa duduk di taman surga yang ada di Madinah, inilah kejar. Cukup ini bisa untuk mewakili.